Halo, pernah nggak sih Anda merasa agak deg-degan gitu pas mau beli perhiasan mewah? Pasti sering ya, kilauannya itu loh bikin silau mata sama dompet kadang-kadang. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih, strategi cerdas dari sebuah buku negosiasi. Fokusnya pas banget buat Anda yang lagi berburu kilau impian. Betul. Ingat kan, kalau beli jam tangan mewah gitu, kayak Rolex misalnya, Anda tuh bukan cuma beli penunjuk waktu, Iya. tapi lebih ke beli rasa lebih baik tentang diri sendiri. Gengsi, status, gitulah ya. Tepat sekali. Dan dunia perhiasan ini memang memikat ya. Tapi seringkali di baliknya itu ada margin keuntungan yang wow, tinggi banget. Jadi penting banget buat paham dinamikanya ya. Harus. Biar Anda nggak cuma dapat barang bagus, tapi juga nilai yang sepadan. Nah, sumber kita ini kasih panduan praktisnya. Oke deh, kita langsung bedah aja ya. Sumber kita ini ngasih fakta yang lumayan bikin kaget loh. Apa tuh? Margin keuntungan toko perhiasan itu bisa 100% sampai 400%. Bahkan katanya bisa lebih. Gila ya? Artinya gini, kadang uang muka yang Anda bayar itu aja udah nutupin harga modal barangnya buat si penjual. Wah, Paham? Ini aja udah ngasih kita, kekuatan lebih pas mau mulai nawar kan? iya banget. Dan margin gede ini juga nyambungnya ke soal penilaian kualitas batu permatanya. Oh ya, gimana tuh? Tiap jenis batu, tiap kualitas, itu standarnya beda-beda. Kalau batu berwarna, kayak safir atau ruby gitu, warna itu nomor satu. Warnanya ya? Iya, warnanya. Cacat kecil, inklusi gitu nggak terlalu ngaruh kayak di berlian. Iya. Tapi, nah ini yang penting banget dan sering nggak transparan. Apa tuh? Anda mesti tanya soal treatment. Udah dipanasin belum? Atau dikasih minyak buat nambah bagus tampilannya? Oh, perlakuan tambahan gitu ya? Betul. Ini bisa ngaruh banget ke nilai aslinya, nilai intrinsiknya. Oke, jadi soal treatment itu krusial ditanyain. Terus, gimana soal kertas penilaian atau appraisal yang suka dikasih toko? Itu jaminan nilai nggak sih? Nah, ini dia nih jebakannya. Mesti hati-hati banget. Kenapa emang? Sumber kita ini nekenin, appraisal dari toko itu seringnya nyantumin nilai penggantian asuransi. Maksudnya gimana tuh? Jadi, itu harga kalau barangnya hilang atau rusak. Harga retail penuhnya. Angkanya itu biasanya jauh lebih tinggi. Bisa 2-3 kali lipat dari nilai pasar sebenarnya atau harga kalau Anda mau jual lagi. Wah, jadi nggak bisa jadi patokan buat investasi dong ya? Sama sekali nggak bisa. Makanya, kalau memang serius, penilaian independen itu jauh lebih objektif, meskipun ya repot dikit. Oke, jadi kesimpulannya, angka appraisal toko itu, ya, gitu deh ya. Buat tahu harga jual lagi, hampir nggak guna. Bisa dibilang gitu. Nah, dengan bekal paham margin sama soal appraisal ini, terus senjata apa nih yang disaranin buku ini buat kita pakai pas nawar langsung? Ada beberapa taktik jitu nih. Misalnya pakai alasan sosial yang halus gitu. Gimana tuh contohnya? Bilang aja, teman saya si Anu bulan lalu beli di sini juga katanya dapat diskon bagus loh. Sebut nama siapa aja lah. Ini kayak ngasih sinyal kalau Anda tuh tahu standar harga di situ. Oh, main psikologis gitu ya? Terus apa lagi? Bisa juga tunjukin minat ke barang yang lebih mahal, buat buka potensi diskon lebih gede. Misalnya, Kalau saya ambil cincin yang ini nih yang agak mahalan dikit, kira-kira bisa dapat potongan berapa ya? Gitu. pinter juga. Selain nawar langsung, ada nggak sih strategi yang lebih, nggak langsung? Ada banget, dan bisa sama efektifnya loh. Sumber kita nyaranin gini, Coba, gimana? kalau harga rasanya ketinggian, bilang aja sopan. Wah, cantik banget sih, tapi sayangnya agak lewat nih dari budget saya. Terus, Boleh nggak saya titip nomor telepon? Siapa tahu nanti ada penawaran khusus bisa dikabarin? Taktik tarik ulur gini manjur, tapi syaratnya Anda mesti benar-benar siap buat nggak beli saat itu juga. Biar penjualnya ngerasa tekanannya. siap-siap aja kalau ditawarin cicilan ya biasanya. Nah iya, tapi tetap pegang budget Anda, jangan goyah. Terus satu lagi, jangan lupa minta bonus. Bener nggak? Betul, udah deal harga nih, coba aja tambahin permintaan kecil. Kayak gimana tuh? Oke deh, saya jadi ambil anting berlian ini. Tapi boleh dong, saya dapat bonus gelang perak yang itu tuh buat anak saya. Ini cara nambah nilai tanpa harus motong harga pokok lagi. Kadang lebih gampang dikasih sama penjualnya. Masuk akal, masuk akal. Nah, prinsip-prinsip ini semua berlaku juga nggak sih buat jam tangan mewah? Kayak Rolex, Omega gitu. Oh jelas berlaku, sama aja. Kan mereka jualnya gengsi juga ya, bukan cuma fungsi. Betul.
Jam mewah itu jual identitas, status. Dan karena penjualnya banyak, ya kan, ada toko resmi, ada pasar sekunder, selalu ada ruang buat nego. Jangan pernah mikir harga yang dipajang itu harga mati. Jadi pengetahuan kita soal pasar dan model lain itu jadi alat tawar ya? Itu senjata utama Anda. Riset dulu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa aja poin penting yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita? Pertama, sadari kalau margin keuntungan mereka tuh gede, jadi ada ruang buat nawar. Sip, terus? Kedua, pahami dasar kualitas batu, terutama soal treatment. Jangan ragu buat nanya. Ketiga, jangan telan mentah-mentah appraisal dari toko. Anggap aja angin lalu ya. Ya nggak gitu juga, tapi skeptis lah. Dan terakhir, yang paling penting, pakai taktik negosiasi tadi dengan pede tapi tetap sopan. Oke, mantap. Nah, sebagai penutup nih ada satu hal buat Anda renungkan. Apa tuh? Coba pikirin deh, di luar nilai uangnya ya, pengalaman Anda berhasil nawar itu gimana pengaruhnya ke perasaan Anda sama perhiasan yang akhirnya Anda beli? Apakah rasa puas karena dapat deal bagus itu justru nambah nilai sentimentalnya? Bikin barang itu jadi lebih spesial gitu buat Anda? Pertanyaan menarik tuh buat direnungkan sendiri ya. Oke deh,